Kalau kita ngomongin raksasa bisnis di Indonesia, nama Astra Internasional pasti langsung muncul di kepala ya kan? Nah, tapi di balik dominasinya yang kayaknya nggak tergoyahkan itu, sang raksasa ini ternyata lagi ada di persimpangan jalan yang super penting. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih Astra ini bermanuver di tengah tantangan yang nggak main-main? Jadi ceritanya begini. Di satu sisi, kita tahu Astra ini ya ampun udah puluhan tahun jadi raja di pasar. Kayaknya nggak ada yang bisa goyangin. Tapi di sisi lain, ada yang namanya badai sempurna lagi datang menghantam. Ini bukan cuma satu masalah, tapi gabungan banyak tekanan sekaligus yang lagi benar-benar nguji seberapa kuat sih kerajaan bisnis mereka. Nah, ini dia nih konflik utama yang mau kita kupas tuntas. Oke, biar kebayang alurnya, kita akan bagi pembahasan ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu tekanan apa aja sih yang lagi dihadapi Astra. Kedua, kita masuk ke medan perang otomotif. Terus yang ketiga, gimana mereka cari pertumbuhan di luar bisnis mobil. Keempat, ini yang seru nih, soal pertaruhan besar mereka di tambang emas. Dan terakhir, kita cek gimana reaksi para investor soal ini semua. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kerajaan Astra di bawah tekanan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin raksasa segede Astra ini sampai harus putar otak, bahkan mungkin rombak strategi? Nah, ini dia nih, resep badai sempurnanya. Pertama, penjualan mobil secara nasional lagi turun, lagi lesu, terus di saat yang sama, PPN malah naik, dan ada lagi yang namanya opsen pajak, ini semacam pajak tambahan baru yang bikin harga kendaraan bisa jadi lebih mahal. Udah gitu, dari luar datang gempuran merek mobil listrik dari Tiongkok yang harganya kompetitif banget. Dan, sebagai penutup, insentif buat mobil listrik yang selama ini ngebantu penjualan, sebentar lagi mau berakhir. Jadi kebayangkan, semua ini nonjok langsung ke jantung bisnisnya Astra, yaitu otomotif. Lanjut ke bagian kedua, medan perang otomotif. Oke, dengan semua tekanan yang tadi kita bahas, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sang raksasa ini mempertahankan wilayah kekuasaannya? Jadi, gimana dong cara Astra melawan balik di pasar yang berubah secepat ini? Apa senjata rahasia mereka? Ternyata jawabannya ada di sebuah strategi cerdas yang punya 2 langkah utama. Nah, ini dia strateginya. Langkah pertama, mereka main aman tapi cerdas. Mereka nggak cuma jualan satu jenis mobil. Mau mobil bensin konvensional? Ada. Hybrid? Ada. Listrik murni? Ada juga. Jadi, mau konsumen kayak apapun, Astra punya barangnya. Terus langkah kedua, dan ini yang jadi senjata pamungkas mereka, ekosistemnya. Coba pikirin deh, dari mulai leasing, asuransi, servis bengkel resmi, sampai program tukar tambah, semuanya ada di bawah payung Astra. Ini yang bikin harga jual kembali mobil-mobil mereka stabil tinggi. Dan inilah parit pertahanan yang susah banget ditembus sama pemain-pemain baru. Sekarang kita geser sedikit ya. Kita lihat gimana Astra cari pertumbuhan di luar bisnis roda 4-nya. Karena penting banget buat diingat, Astra itu bukan cuma soal mobil. Justru disinilah letak kekuatan sejati dari sebuah konglomerasi raksasa. Dan ini buktinya, jelas banget di data ini. Coba kita lihat. Saat bisnis otomotif labanya turun 8%, lihat bisnis agribisnisnya meroket 40%. Infrastrukturnya juga naik 38%. Luar biasa kan? Nah, inilah yang namanya kekuatan diversifikasi. Pas satu tiang penyangga lagi agak goyang, tiang-tiang lainnya justru berdiri lebih kokoh buat menopang semuanya. Tapi ternyata diversifikasi mereka nggak berhenti sampai di situ. Nah, kita masuk ke bagian yang mungkin paling mengejutkan, langkah paling berani dari Astra belakangan ini. Pertaruhan mereka di bisnis emas. Dan nilainya $540 juta. Ini bukan main-main, ini langkah besar ke sebuah dunia yang benar-benar baru buat mereka. $540 juta Amerika. Coba deh kita resapi dulu angkanya. Ini bukan sekedar investasi biasa. Ini adalah sebuah statement, sebuah pernyataan strategis yang super kuat. Pertanyaannya, duit sebanyak ini dipakai buat apa sih? Oke, kita bedah ya. Jadi, lewat salah satu anak usahanya yang paling gede, United Tractors, Astra membeli sebuah perusahaan tambang emas. Nah, aset utamanya itu tambang di Blok Dope, Sulawesi Utara, yang ternyata punya cadangan emas terbukti sampai 1,57 juta ons. Tujuannya? Jelas banget, mereka mau bisnisnya lebih beragam lagi, masuk lebih dalam ke sektor mineral. Ini adalah investasi jangka panjang, sebuah cara buat membangun mesin uang baru yang nggak ada hubungannya sama naik turunnya pasar mobil. Oke, kita udah lihat tantangannya, kita udah lihat strateginya yang macam-macam. Sekarang, pertanyaan puncaknya, gimana reaksi pasar? Apa kata para investor? Yuk kita lihat. Dan jawabannya
Mungkin agak mengejutkan. Di tengah semua badai yang tadi kita omongin, ternyata mayoritas analis, tepatnya 18 dari 23 analis, malah merekomendasikan beli buat saham Astra. Harga target rata-ratanya pun masih nunjukin ada potensi buat naik. Artinya apa? Artinya, orang-orang di pasar modal sana ternyata masih percaya banget sama fundamental dan strategi jangka panjangnya Astra. Nah, kutipan dari analis ini pas banget buat merangkum semuanya. Dia bilang, Astra itu relatif defensif karena bisnisnya sangat terdiversifikasi. Kontribusi dari segmen lain itu ngebantu banget buat jaga laba tetap stabil. Intinya, kata kuncinya yaitu diversifikasi. Kemampuan Astra buat nambal kebocoran di satu ember pakai air dari ember lain yang penuh, itu yang bikin investor merasa aman. Jadi, kesimpulannya apa? Astra ini lagi bermanuver besar-besaran. Di satu sisi, mereka bertahan mati-matian di benteng otomotifnya, tapi di sisi lain mereka juga berani bertaruh besar di agribisnis, infrastruktur, bahkan emas. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah semua pertaruhan ini bakal cukup kuat untuk membangun sebuah kerajaan Astra yang baru, yang lebih kokoh di masa depan? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.